Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat walafiat untuk pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi seni budaya yang kemarin, yaitu 7 unsur seni budaya. Yaitu untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video berikut ini. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, menurut Ko Jayaningrat, kebudayaan memiliki 7 unsur universal, yaitu yang pertama adalah sistem religi, yang mencakup sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem kemasyarakatan atau yang disebut dengan organisasi sosial, yang mencakup kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan, yang mencakup pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, tubuh manusia dan perilaku antar sesama manusia. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah yang dimana kita ketahui sebagai alat untuk berkomunikasi baik berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kelima adalah kesenian yang meliputi seni patung atau pahat, relief, lukis, dan gambar, hias, vokal, musik, bangunan, kesusastraan, dan drama. Yang keenam adalah sistem mata pencaharian hidup atau yang disebut dengan sistem ekonomi, yang mencakup kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah sistem peralatan hidup atau teknologi, yang mencakup produksi, distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, senjata. Kita masuk kepada fungsi budaya. Apa itu fungsi budaya? Fungsi budaya itu yang pertama adalah sebagai mempersatu warga masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, misalnya makanan, tempat tinggal, dan produksi serta hubungan dengan kelompok dan individu. Yang ketiga, mendorong perubahan dalam masyarakat seperti membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Yang keempat, menciptakan hasil karya manusia dalam bentuk melahirkan teknologi dan pola pikir pada suatu daerah yang berpijak pada budaya setempat. Yang kelima, sebagai perwujudan norma dan nilai-nilai sosial untuk menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan di suatu daerah. Yang kelima, menjadikan pola-pola perilaku atau pattern of behavior yang merupakan cara-cara masyarakat untuk bertindak atau berkelakuan yang sama, di mana harus diikuti oleh semua anggota masyarakat yang lain. Yang ketujuh adalah budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok
untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Itulah ketujuh fungsi budaya. Kita masuk ke klarifikasi kebudayaan. Apa aja sih? Klarifikasi kebudayaan dapat dibedakan berdasarkan ciri karakteristik pada suatu daerah. Klarifikasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, rumah adat. Rumah adat, tentu kalian sudah tahu kan rumah adat itu seperti apa. Contohnya di Bima ada rumah lengge. Itu contoh dari rumah adat. Yang kedua adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional contohnya seperti biola, rebana, gambung. Yang ketiga adalah bentuk kesenian. Bentuk kesenian itu contohnya adalah seni tari atau seni tarian, lagu daerah, dan alat musik daerah. Yang keempat, adat istiadat. Contoh daripada adat istiadat ini adalah seperti pernikahan. Yang kelima, pakaian daerah. Pakaian daerah itu seperti pada saat pernikahan, yaitu contohnya seperti pakaian ASI, pakaian rimpu. Yang keenam adalah bahasa daerah. Contohnya bahasa Bojo dan bahasa Sasak. Selanjutnya kita akan memasuki materi wujud budaya. Bagaimana sih wujud budaya itu sendiri? Yang pertama, wujud gagasan. Di mana budaya yang berwujud gagasan atau ide bersifat abstrak dan tempatnya ada dalam alam pikiran tiap warga yang mendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Yang kedua adalah wujud perilaku atau yang disebut dengan aktivitas. Perilaku tersebut bersifat konkret karena dapat dilihat dan didokumentasikan, atau bisa juga difoto atau difilm. Misalnya petani sedang bekerja di sawah, orang yang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara, dan lain-lain. Pokoknya untuk wujud perilaku atau aktivitas ini adalah setiap aktivitas yang berada dalam suatu tindakan dan tingkah laku itu dapat kita abadikan atau dapat kita foto atau difilmkan. Yang ketiga adalah wujud benda hasil budaya, di mana budaya yang berwujud kebendaan adalah hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat diraba, dapat difoto, misalnya seperti bangunan-bangunan megah, gedung, pertokoan, piramida, tembok Cina, menhir, alat rumah tangga, dan lain-lain. Faktor budaya. Apa aja sih faktor budaya? Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor ras. Faktor ras ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ras superior atau ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Yang kedua, ras inferior atau ras yang mampu mempergunakan hasil budaya. Oleh sebab itu, ras adalah faktor yang mendukung perkembangan suatu kebudayaan, yang mana harus ada dorongan dari individu manusia untuk membentuk kebudayaan tersebut. Peran ras dalam mempengaruhi suatu kebudayaan tidak akan efektif tanpa didorong oleh kesadaran individu yang menjadi subjek dalam pengembangan kebudayaan. Yang kedua, faktor lingkungan geografis, yaitu orang yang tinggal di daerah yang iklim tropis dalam segi pakaiannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang suhunya subtropis. Ya, contohnya saja, di kutub utara tidak mungkin dia menggunakan kaos oblong, pasti dia menggunakan jaket atau pelindung agar tidak merasa kedinginan.
kedinginan. Itu contohnya. Yang ketiga adalah faktor perkembangan teknologi, yaitu di mana semakin pesat dan tingginya tingkat teknologi manusia, maka pengaruh lingkungan geografis akan semakin berkurang terhadap perkembangan suatu kebudayaan. Karena dengan teknologi yang mutakhir dapat mempermudah suatu bangsa untuk mengatasi lingkungan alam. Yang keempat adalah faktor hubungan antar bangsa, yaitu perembasan kebudayaan secara damai atau penetration Pacific. Yang kelima adalah faktor sosial, yaitu lapisan masyarakat dan adanya contoh interaksi sosial antara warga akan membentuk suatu watak atau tabiat dan karakteristik dari masyarakat tersebut. Yang keenam, faktor religi atau keagamaan, yaitu keyakinan yang dimiliki suatu masyarakat sejak lama akan sulit hilang begitu saja, karena sudah tertanam di dalam diri mereka sendiri sejak lahir. Yang ketujuh, faktor prestige. Faktor prestige terkadang akan berefek negatif berupa pemaksaan diri ataupun keluarga. Misalnya perayaan dan pesta besar-besaran, kejadian tersebut secara ekonomis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah faktor mode. Faktor ini lebih bersifat temporer atau sementara sebagai siklus yang terus-menerus. Faktor tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kebudayaan. Ya, sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Bagi kalian yang ingin menanyakan, silakan di japri saja ke nomor WA Pak Guru. Jadi nanti Pak Guru akan memberikan tugas dan jangan lupa bahannya ini dicatat di buku dan di foto ya. Demikian dari saya, pelajaran untuk seni budaya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.